Kita ke informasi Piala Asia, Saudara. Indonesia bersiap melawan Australia malam ini setelah untuk pertama kalinya masuk 16 besar Piala Asia. Seperti Jepang, Australia memiliki peringkat jauh di atas timnas. Dalam sesi latihan terbuka kemarin, pemain timnas melakukan pemanasan ringan. Mark Klok, Sein Patinama, Witan, dan Marcelo terlihat dalam latihan tersebut. Pemain depan timnas Hoki Caraka yang tak diturunkan saat melawan Jepang juga ikut berlatih dalam latihan ini. Australia adalah salah satu tim terbaik Asia. Pelatih Shin Tae-yong mendorong pemain timnas berjuang sekuat tenaga malam ini melawan Australia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Yassin bin Hamad Doha pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan kemarin, pelatih Shin Tae-yong yang didampingi pelatih kiper Yoo Jae-hoon juga terlihat memberikan arahan khusus untuk 3 kiper timnas, Hernando Ari, Nadeo Agrawinata, dan Muhammad Riyandi. Hernando diperkirakan masih akan menjadi pilihan utama menyusul penampilannya yang cukup baik saat menghadapi Vietnam dan Jepang. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan bertekad memberikan segenap kemampuan saat menghadapi Australia dalam laga perebutan tiket perempat final nanti. Pemain yang baru bergabung dengan klub asal Korsel Suwon ini menyatakan semua pemain timnas siap tampil habis-habisan demi lolos ke perempat final Piala Asia. Saya pribadi persiapan sudah sangat baik, terus juga tim juga persiapan juga sangat baik. Kami semua pemain akan ngikutin instruksi pelatih di pertandingan nanti, akan ngasih usaha yang bagus lah di lapangan, bakal ngasih yang terbaik. Semuanya pemain, staf pelatih dan official sudah sangat kompak dan bakal lebih kerja keras lagi di lapangan. Jumat kemarin juga dimanfaatkan Australia untuk melakukan latihan terakhir sebelum melawan timnas. Sejumlah pemain Australia seperti penjaga gawang Matthew Ryan ikut dalam latihan ini. Dalam kesempatan kemarin, pemain Australia terlihat melakukan latihan ringan. Australia adalah juara grup B Piala Asia dengan 2 kali menang, 1 kali imbang. Dan ini adalah penampilan kelima Australia yang kembali lolos ke fase gugur Piala Asia. Indonesia yang berhasil membuat sejarah masuk ke babak 16 besar Piala Asia nanti malam akan menghadapi Australia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui tidak mudah menghadapi Australia yang kualitas Australia menurutnya setara dengan Iran, Jepang, dan Korea Selatan. 일단 순수 제 개인적인 생각, 호주는 AFF에 들어오면 안 된다. 호주는 우리는 크게 맞춰서 따라가면서 같이 더불어 가는 게 가장 좋지 않나. 나는 그렇게 생각하고 있습니다. Australia yang diunggulkan dalam pertandingan nanti malam tidak mau menganggap remeh timnas Indonesia. Pelatih Graham Arnold menilai pertandingan nanti bukan seperti Daud dan Goliat karena Australia dan timnas sama-sama memberikan penampilan terbaik. Indonesia, as you said, it's not a David v Goliath battle. It's two teams that will go out there and give it their best, and they've shown in this competition so far against Japan and against Iraq how strong they are, and obviously their win against Vietnam. Meski kalah peringkat dan tidak diunggulkan, pendukung timnas berharap Indonesia dapat bermain maksimal melawan Australia. Semoga pertandingannya berjalan lancar dan timnas kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau mau dipersenkan, kalau saya pribadi saya Indonesia jadi 60-40. Walaupun peringkat kita di bawah mereka, tapi kayaknya dengan strategi baru dari pelatih kita, aku yakin Indonesia bakal menang. Pertandingan Indonesia melawan Australia di Piala Asia digelar di Stadion Yassin bin Hamad dan berlangsung malam nanti. Menyambut lolosnya timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia, Presiden Jokowi menyempatkan diri bermain sepak bola bersama warga di Sleman bersama putra bungsunya. Presiden Jokowi berharap Indonesia bisa mendapatkan poin saat atau menang lawan Australia dan maju ke babak perempat final.
Pertama untuk menyambut masuknya timnas kita ke 16 besar Piala Asia, dan kita ingin memberikan semangat kepada rakyat untuk memberikan dukungan penuh. Besok bertandingnya antara Indonesia dan Australia. Kita harapkan kita mendapatkan poin dari sana sehingga bisa melaju ke babak berikutnya. Jelang pertandingan timnas lawan Australia malam ini, kita tanyakan pada jurnalis Kompas, ada Ihsan Mahar. Selamat petang waktu Indonesia, Ihsan. Halo, selamat siang. Baik, Ihsan, bisa diceritakan bagaimana kesiapan timnas jelang lawan Australia malam nanti? Untuk persiapannya kemarin latihan timnas sudah intens secara taktikal, tapi seperti yang Pak Sintayong sebut di agenda konferensi pers jelang laga kemarin, bahwa mereka tidak punya waktu banyak latih hal-hal baru, hanya latihan seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Rencana taktikal masih sama, seperti kita lihat nanti 3-4-3, ada ketika menyerang dan 3 bertahan tetap menggunakan formasi 5-4-1. Tapi mungkin ada beberapa sedikit rotasi akan dilakukan karena melihat kondisi pemain, ada beberapa yang kurang bugar, seperti dalam 2 hari terakhir, Egy Maulana Fikri misalnya sempat latihan terpisah pada hari Kamis kemarin, dan juga sempat juga meski begitu kemarin pada hari Sabtu sudah latihan bersama lagi, dan juga kita tahu juga kemarin pertama Arhan ikut konferensi pers sempat memberi ada balutan di kaki di kedua kakinya, tepatnya di belakang bagian lututnya, tapi meski begitu Arhan menyebut bahwa dirinya siap tampil dan tidak ada masalah dengan kondisi fisiknya itu. Ihsan, ini kan sudah lewati, lampaui target, bermain tanpa beban. Ini jadi keuntungan bagi timnas. Seharusnya seperti itu. Itu juga dikatakan kemarin oleh Sadi Walsh sebelum latihan resmi timnas. Dia berkata bahwa laga melawan Australia dan sudah dibahas gugur ini adalah turnamen yang berbeda dibanding babak grup kemarin. Seperti babak grup kemarin diakui bahwa timnas punya beban besar untuk mencetak sejarah, untuk melolos ke babak berikutnya seperti yang ditargetkan dan diekspektasikan oleh publik Indonesia. Tapi setelah lolos sekarang mereka akan tampil tanpa beban, dan mereka menganggap beban itu ada di Australia, dan mereka akan bermain nothing tulus dan juga berharap bisa menghadirkan kejutan lainnya di Piala Asia ini. Kalau formasi, gambarannya seperti apa? Apakah akan sama dengan saat lawan Jepang kemarin? Masih relatif sama seperti kita tampilkan ketika melawan Jepang dan juga melawan Vietnam di 2 game terakhir. Coach Shin kemarin bilang tidak akan ada perubahan taktikal yang signifikan karena waktu persiapan timnas sangat mepet. Kita ketahui bahwa timnas Indonesia adalah tim terakhir yang dipastikan lolos, tapi menjadi tim pertama yang akan tampil di babak 16 besar ini. Jadi karena hari ini adalah laga Indonesia melawan Australia, adalah laga pembuka dari babak 16 besar Piala Asia 2023, dan untuk itu timnas akan tetap dengan gaya bermain yang relatif sama. Mungkin hanya ada nanti pendekatan-pendekatan yang berbeda karena kita ketahui Australia punya keunggulan baik dalam bola udara, permainan sayap mereka, dan itu sangat berbeda dibandingkan permainan kemarin kita melawan Jepang. Ihsan, kita ada liputan. Ini Sintayong tampak berbicara dengan 3 kiper. Apakah ada arahan dengan skenario adu penalti nantinya? Ini juga yang menarik. Kemarin saya juga menyaksikan langsung itu bagaimana Sintayong ini memberikan arahan kepada 3 kiper kita, Hernando, Nadio, dan Riyandi selama 1,5 menit kurang lebih di awal latihan. Itu belum pernah dilakukan oleh Coach Shin di sesi 3 latihan sebelumnya. Jadi ini adalah hal yang khusus kemarin, tapi lebih ke bukan ke arah adu penalti, tapi lebih ke bagaimana kiper itu menempatkan diri dalam posisi transisi, terutama untuk membuang bola, memberikan bola terutama ke arah flank. Jadi instruksi itu lebih ke arah bagaimana kiper lebih aktif dalam build up serangan, karena kemarin seperti kita ketahui bahwa akurasi Hernando untuk umpan jarak jauh ketika kita melawan Jepang itu hanya 20%, yang mana itu sangat sedikit sekali gitu untuk ukuran kiper yang seharusnya dia bisa membantu dalam build up serangan. Baik, terima kasih Ihsan Mahar untuk laporan langsung dari Doha, Qatar. Semoga yang terbaik bagi timnas malam nanti. Terima kasih Ihsan.